Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para panitia, yang saya cintai, saudara-saudaraku yang seiman dan seagama. Yang utama, yang paling diutamakan dari yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan matahari yang tak pernah padam, menciptakan samudra begitu dalam, menciptakan manusia sebagai khalifatul alam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, tuntunan umat manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan berarti seperti patung Liberty yang membawa buku tanpa isi, membawa obor tanpa api. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah isi yang insya Allah membawa kita ke surga nanti, yang berjudul menguatkan akhlak dan adab generasi pemuda di era globalisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era globalisasi ini banyak pemuda yang ada seringkali tertipu oleh waktu yang mereka miliki. Mereka tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Generasi pemuda di zaman ini tidak sedikit yang sudah terjerumus di dalam pergaulan yang tak terpuji, sehingga mengakibatkan dirinya rusak dan orang lain pun ikut rusak. Maka disinilah dibutuhkannya keseimbangan antara globalisasi dan agama. Apabila globalisasi tanpa adanya agama, maka kita akan semua buta. Maka dari itu, agama sebagai penopang untuk menguatkan moral generasi pemuda di era globalisasi. Kemudian bagaimana akhlak yang semestinya kita teladani? Tentunya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tujuan salah satunya diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian firman Allah, Quran surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khulqin azimin, yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar beradab dan berbudi yang tinggi. Lalu bagaimana kita menyikapi akhlak yang mulia? Tentunya dengan iman dan takwa yang kuat. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di dalam dakwahnya ketika di Mekah. Beliau berjuang 13 tahun untuk menguatkan akidah, melurus keyakinan, memantapkan iman. Kemudian 13 tahun untuk membebaskan umat manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita menghadapi segala sesuatu di era globalisasi ini, apabila Allah menjadi tempat untuk bersandar dan iman sebagai pegangan yang kuat, insya Allah kita akan dapat membangun bangsa dan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era globalisasi ini arus informasi sangat tinggi mengisi otak dan pikiran manusia. Namun hati cenderung kosong karena lemahnya agama dan tangkalnya akidah, sehingga mental dan moral pun menjadi rendah. Banyak orang pintar akan tetapi tidak benar. Apabila diberi amanat untuk menyalurkan beras, justru malah menimbunnya. Diberi amanat untuk melestarikan laut, justru membajaknya. Lalu
kita sebagai generasi selanjutnya harus menjadi generasi muslim yang memiliki pengetahuan yang luas, kecerdasan untuk berpikir, cermat dalam bertindak. Tapi yang paling penting adalah berjiwa bijaksana dan berakhlak mulia, tentunya dilandasi dengan iman dan takwa. Kita juga harus menjadi pribadi yang serba tahu, serba mampu lagi mau, namun selalu tawadhu. Mengapa kita serba tahu? Karena agar kita tidak tertipu. Dan mengapa kita harus mampu dan mau? Karena agar kita menjadi orang yang bermutu. Lalu mengapa kita harus selalu tawadhu? Karena segala sesuatu pada diri kita hanyalah milik Allah yang tahu. Maka satukan hati, luruskan niat untuk membangun bangsa dan agama, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dan adab yang mulia. Kemudian sebagai generasi muslim, kita tidak hanya harus membanggakan kedua orang tua dan keluarga saja, akan tetapi membanggakan diri kita sendiri dengan apa? Dengan bisa berbuat dan melakukan apapun tanpa tangan orang lain. Inna fi yadis subani amaral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Undur ma qala wa la tangdur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.